Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, hari ini merupakan peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Maria memiliki hati seorang ibu yang ingin mencintai cinta putranya. Bagi Maria, jalannya tidak selalu jelas. Akan ada banyak cobaan dan kesulitan. Meskipun demikian, Maria bertekad untuk mengikuti putranya. Dia ingin mengikutinya, memahami misinya. Maria peduli pada putranya dalam segala hal, bahkan secara spiritual. Ada banyak kejutan yang menantinya saat Kristus menjadi dewasa dan bersiap untuk misinya. Maria tidak pernah mengharapkan yang kehilangan putranya selama 3 hari pada usia yang begitu dini. Putranya ingin berada di rumah bapaknya dan mempersiapkan pekerjaannya. Dia senang berada di sana dan sedang bersiap untuk hari ketika Yesus akan pergi keluar dan secara aktif melakukan pekerjaan yang harus Yesus selesaikan. Saudara-saudari, Maria juga bersiap untuk hari itu dan Kristus membantunya bersiap. Sulit bagi Maria untuk memahami arti sepenuhnya dari momen itu. Menjadi seorang wanita pendoa dan kontemplasi, dia menyimpan semua hal itu di dalam hatinya, di mana dia dapat mengingatnya, merenungkannya, dan membandingkannya dengan momen-momen lain dari misinya. Apa artinya semua ini? Apa yang ditunjukkannya? Saudara-saudari, rencana Tuhan hanya akan terungkap dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, dan Maria akan siap untuk itu. Bukan begitu banyak pemahaman yang dia butuhkan, melainkan penerimaan dan kesetiaan untuk menyelesaikannya. Maria memiliki hati kontemplatif yang berusaha menyatukan dirinya dan mengidentifikasi dirinya dengan misi putranya. Maria tahu bahwa dia memiliki peran untuk dimainkan dalam misi itu, dan bahwa dia perlu mempersiapkan diri untuk itu melalui doa. Saudara-saudari, kita tidak akan pernah mengerti tujuan dan arti hidup kita kecuali kita berdoa dan berkontemplasi seperti yang Maria lakukan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan banyak kesederhanaan dan kepercayaan. Berbahagialah dia yang percaya bahwa janji yang diberikan kepadanya akan dipenuhi, seru sepupunya Elizabeth setelah kabar sukacita oleh malaikat Gabriel. Saudara-saudari, kita diberkati ketika kita dapat percaya
Mungkin butuh waktu lama untuk melihat penggenapan rancangan Tuhan dalam hidup kita juga. Kita perlu menjadi seperti Maria dan mengikutinya dengan setia, berjalan di jalan yang telah ditentukan bagi kita. Ini bisa menjadi jalan yang tidak jelas. Kita tidak perlu mengetahui semua yang ada di depan, hanya di mana kita harus berjalan. Maria mengidentifikasikan dirinya dengan misi putranya dengan sepenuh hatinya. Dia mengundang kita untuk mengidentifikasinya juga. Dia tidak akan gagal untuk memegang tangan kita dan menuntun kita sepanjang hal yang tidak jelas itu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa